Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kakak di pembelajaran kimia kelas 11. Materi kita kali ini, kita akan membahas tentang titrasi asam basa, materi setelah larutan penyangga. Sebelum pembelajaran dimulai, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberikan kemudahan dalam memahami materi kita kali ini. Kompetensi dasar 3.11 menganalisis data hasil berbagai jenis titrasi asam basa. 4.10 merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan titrasi asam basa. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai. Yang pertama, menganalisis kurva grafik titrasi asam basa. Yang kedua, menentukan indikator yang tepat untuk titrasi asam basa. Yang ketiga, menghitung konsentrasi asam atau basa berdasarkan data titrasi asam basa. Dan yang keempat, menganalisis kadar asam atau basa. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menganalisis kurva atau grafik titrasi asam basa, menentukan indikator yang tepat untuk titrasi asam basa, menghitung konsentrasi asam atau basa berdasarkan data titrasi asam basa, dan yang terakhir menganalisis kadar asam atau basa. Sudah siap untuk menerima materi dari kakak? Oke, kita mulai ya. Nah, apakah teman-teman pernah menyimpan cuka di rumah? Kira-kira teman-teman pernah mengecek berapa kadar cuka yang tertera dalam kemasannya? Jadi, setiap merek cuka bisa saja mempunyai kadar cuka yang berbeda-beda. Nah, kadar cuka bisa dicek melalui proses yang bernama titrasi. Ini adalah salah satu metode pengukuran analisis kimia kuantitatif dalam menentukan kadar suatu zat. Dan ini juga merupakan penerapan reaksi neutralisasi, yaitu reaksi antara asam dan basa. Metode ini disebut dengan metode titrasi. Titrasi ini mengacu pada jumlah volume larutan atau dikenal dengan istilah titrasi volumetri. Pengukuran ini diusahakan setepat mungkin dengan menggunakan alat-alat standar. Titrasi yang melibatkan reaksi antara asam dan basa itu dikenal dengan nama titrasi asam dan basa. Sebenarnya, apa titrasi itu? Titrasi merupakan suatu teknik analisa untuk mengetahui konsentrasi larutan asam atau basa. Nah, analisis dengan cara ini disebut juga dengan analisis volumetri, karena yang diukur adalah volume dari asam atau basa yang terpakai dalam titrasi. Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa istilah dalam titrasi asam basa yang perlu teman-teman ketahui. Pertama, titran. Nah, titran adalah larutan baku atau larutan yang konsentrasinya sudah diketahui dengan pasti. Berikutnya titik ekivalen, merupakan kondisi di mana asam dan basa tepat bereaksi, yaitu pada saat jumlah mol H+ sama dengan jumlah mol OH-. Yang ketiga, titrat, yang merupakan larutan yang dititrasi atau larutan yang belum diketahui konsentrasinya. Kemudian, titik akhir titrasi, merupakan suatu kondisi saat indikator mengalami perubahan warna. Selanjutnya, pada titik ekivalen, jumlah mol H+ dari asam
sama dengan mol OH- dari basa. Maka pada saat tercapai titik ekuivalen, berlaku rumus MA dikali VA dikali A sama dengan MB dikali VB dikali B, di mana MA merupakan molaritas asam, VA merupakan volume asam, A merupakan valensi asam, MB merupakan molaritas basa, VB adalah volume basa, dan B adalah valensi basa. Nah, persamaan inilah yang kita gunakan dalam perhitungan untuk menentukan konsentrasi asam atau basa dalam titrasi. Kemudian, berikut ini adalah alat-alat utama yang digunakan dalam titrasi asam basa. Statif dan klem, buret, serta Erlenmeyer. Nah, alat-alat ini dirangkai menjadi seperti gambar berikut ini. Bagaimana langkah-langkah titrasi asam basa? Nah, sebagai contoh, misalnya kita melakukan praktikum untuk menentukan konsentrasi 20 ml asam HCl melalui titrasi menggunakan larutan NaOH 0,1 molar dengan tambahan indikator phenolphthalein. Nah, dalam hal ini, NaOH-nya berperan sebagai titran atau larutan baku yang sudah diketahui konsentrasinya, dan HCl berperan sebagai titrat, yaitu larutan yang akan kita tentukan konsentrasinya. Yang pertama, kita masukkan larutan baku NaOH ke dalam buret dengan bantuan corong hingga NaOH mencapai skala 0. Kemudian, kita masukkan 20 ml HCl ke dalam Erlenmeyer dan kita tambahkan 2 tetes indikator phenolphthalein. Selanjutnya, kita lakukan titrasi, yaitu larutan NaOH yang berada dalam buret diteteskan secara perlahan-lahan melalui keran ke dalam Erlenmeyer. Nah, pada saat ini Erlenmeyer digoyang-goyang sehingga NaOH dapat bereaksi dengan HCl. Berikutnya, penambahan NaOH ke dalam Erlenmeyer kita hentikan ketika sudah terjadi perubahan warna dalam Erlenmeyer. Perubahan ini menandakan telah tercapainya titik akhir titrasi atau titik ekuivalen. Kemudian, kita catat volume NaOH yang terpakai dengan melihat volume yang berkurang pada buret. Nah, sebagai contoh, misalnya volume NaOH yang terpakai adalah 40 ml. Nah, kemudian kita hitung konsentrasi HCl-nya dengan persamaan Ma dikali Va dikali A sama dengan Mb dikali Vb dikali B. Ma-nya adalah molaritas HCl yang kita tentukan. Va-nya adalah volume HCl yang digunakan, yaitu 20 ml. A-nya adalah valensi asam. Masih ingat ya, HCl dalam air melepas satu ion H+, sehingga valensi asamnya adalah 1. Atau bisa kita lihat dari jumlah atom H dalam senyawa HCl, yaitu 1. Kemudian Mb. Nah, Mb adalah molaritas NaOH-nya, yaitu 0,1 molar. Untuk Vb adalah volume NaOH yang terpakai, yaitu 40 ml dari soal tadi ya. Dan B adalah valensi basa. Masih ingat juga ya bahwa NaOH melepas satu ion OH- dalam air sehingga valensi basanya adalah 1. Atau bisa kita lihat dari jumlah OH dalam senyawa NaOH jelas terlihat bahwa dalam NaOH terdapat 1 OH. Nah, kita substitusikan kepersamaannya sehingga Ma dikali 20 ml dikali 1 sama dengan 0,1 molar dikali 40 ml dikali 1. Nah, kita kali silang, maka Ma sama dengan 0,1 molar dikali 40 ml dikali 1 dibagi 20 ml dikali 1. Nah, hasilnya adalah
0,2 molar. Jadi, konsentrasi larutan HCl-nya adalah 0,2 molar. Kita masuk ke contoh soal. 20 ml larutan KUH dititrasi dengan HCl 0,1 molar dan dengan penambahan indikator fenolftalein. Jika untuk mencapai titik ekivalen dibutuhkan 20 ml HCl. Berapakah molaritas larutan KUH yang digunakan dalam titrasi tersebut? Nah, untuk soal ini ditanyakan adalah MB atau molaritas basa KUH-nya. Dan kita bisa langsung saja menggunakan persamaan MA dikali VA dikali A sama dengan MB dikali VB dikali B. Untuk MA-nya adalah molaritas HCl, yaitu 0,1 molar. VA-nya adalah volume asam HCl yang terpakai, yaitu 25 ml. Untuk valensi asam atau A-nya adalah 1, karena HCl dalam air melepas 1 ion H+. Melepas 1 ion H+, atau bisa kita lihat dari rumus molekulnya dalam HCl index dari atom H-nya adalah 1. Kemudian Vb adalah volume KOH, yaitu 20 ml. Dan valensi basa atau B-nya adalah 1, karena KOH dalam air melepas 1 ion OH-. Atau bisa kita lihat dari rumus molekul KOH-nya. Di sini indeks dari OH-nya adalah 1. Nah, kita substitusikan semua nilai yang sudah ada sehingga 0,1 molar dikali 25 ml dikali 1 sama dengan MB dikali 20 ml dikali 1. Kita kalikan silang sehingga MB sama dengan 0,1 molar dikali 25 ml dikali 1 dibagi 20 ml dikali 1. Hasilnya adalah 0,125 molar. Jadi, konsentrasi larutan KOH pada soal ini adalah 0,125 molar. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai kurva titrasi. Ada 4 macam kurva titrasi asam basa yang akan kita bahas. Yang pertama adalah titrasi asam kuat dengan basa kuat. Nah, di sini kata-katanya titrasi asam kuat dengan basa kuat. Berarti asam kuat ini posisinya sebagai titrat atau di bawah di Erlenmeyer. Sedangkan basa kuat ini posisinya sebagai titran. Atau larutan yang menitrasi. Nah, yang kedua, titrasi basa kuat dengan asam kuat. Ini hanya beda posisi ya. Titrat sama titrannya ditukar. Nah, titrat yang di bawah atau yang dititrasi itu basa kuat, sedangkan yang menitrasi yang di atas atau yang di buret atau titrannya adalah asam kuat. Yang ketiga, asam lemah dengan basa kuat. Titratnya berarti asam lemah, titrannya berarti basa kuat. Dan yang keempat, titrasi basa lemah dengan asam kuat. Berarti titratnya basa lemah dan titrannya asam kuat. Nah, di sini berarti kan kalau misalkan titrasi asam basa itu melibatkan asam atau basa lemah, maka posisi asam atau basa lemah itu pasti berada di Erlenmeyer atau yang dititrasi berada pada titrat. Tidak mungkin asam lemah dan basa lemah itu di titran. Di sini kalau kalian lihat titrannya selalu kuat, baik asam kuat maupun basa kuat. Jadi tidak bisa ya dibalik titrasi basa kuat dengan asam lemah atau titrasi asam kuat dengan basa lemah. Oke, nah dengan demikian berarti titrasi asam lemah dengan basa lemah dan sebaliknya tidak dianjurkan karena reaksinya berlangsung lambat dan
tidak tuntas. Oke? Yang pertama, kurva titrasi asam kuat dengan basa kuat. Jadi grafiknya kurang lebih seperti ini ya. Kurvanya di sini kalau kalian lihat, ini sumbu X-nya. Ini volume titran. Nah, titran itu kan yang menitrasi. Nah, yang diburet, yang di atas. Di sini asam kuat dengan basa kuat. Artinya titrannya basa kuat. Contohnya ini NaOH dalam mililiter. Ada 10, 20, 30, dan seterusnya. Kemudian sumbu Y-nya ini pH. Jadi ini. Yang ini pH-nya ya. Atau sumbu Y-nya. Jadi ini contohnya titrasi antara 50 ml HCl 0,1 molar dengan NaOH 0,1 molar. Maka kalau misalkan HCl ini dititrasi dengan NaOH, HCl dititrasi dengan NaOH, maka akan terjadi reaksi asam basa seperti ini. HCl ditambah NaOH menghasilkan NaCl ditambah H2O atau air. Jadi, sebelum titrasi, pH larutan titrat itu bersifat basah. Minta maaf sebelum titrasi, maksudnya sebelum titrasi, pH larutan titrat itu bersifat asam, ya, atau pH-nya itu sama dengan 1, ya, sama dengan 1. Artinya, NaOH yang diburet itu belum diteteskan. Jadi di Erlenmeyer itu murni HCl saja. Karena HCl konsentrasinya 0,1 molar, ya. Jadi pH-nya itu tuh 1. Kalau kalian lihat kurva di sini pada saat volume NaOH-nya 0 ya. Volume NaOH-nya 0 di sini. pH-nya itu 1. Nah, kemudian saat titrasi mulai dilakukan, ya, pH naik seiring bertambahnya volume NaOH, ya, mulai diteteskan perlahan-lahan dari buret, ya. Jadi sini pH-nya naik ya, tapi masih di bawah 7 atau masih bersifat asam. Artinya dalam hal ini HCl-nya masih berlebih, NaOH-nya yang habis bereaksi. Tapi NaOH kan ditambahkan terus-menerus nih. Pada suatu saat HCl ini kan habis. Nah, pada saat HCl dan NaOH itu tepat habis, mol H+ sama dengan mol OH-. HCl dan NaOH dua-duanya habis seperti pada saat ini. Di dalam larutan hanya ada garam, NaCl dan air saja. Ya. Jadi kalau HCl sama NaOH ini tepat habis, ya, jadi hanya tersisa itu garam NaCl dan air saja. Nah, garam NaCl itu kan yang kita tahu asalnya dari asam kuat dengan basa kuat nih. Nah, jadi garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat itu termasuk garam yang tidak terhidrolisis. Nah, garam yang tidak terhidrolisis itu sifatnya netral sehingga pH-nya sama dengan 7, ya, sama dengan 7. Kalau kalian lihat pada titik ekivalen itu pH-nya 7 ya, titik ekivalen itu pH-nya 7. Kemudian, kalau misalkan NaOH ditambahkan terus ya, NaOH ditambahkan terus, maka setelah titik ekivalen HCl habis. Jadi pada elemen itu hanya tersisa NaOH saja. Artinya penambahan NaOH menyebabkan larutan bersifat basa. Jadi di sini pH-nya langsung naik di atas 7. Ya, pH-nya langsung naik di atas 7. Nah, lalu di sini kalau kalian lihat, titik ekivalen itu kan volume NaOH-nya 50 ml nih. Ya, dari mana? Masih ingat kita pakai rumus stoikiometrinya, yaitu Ma dikali Va dikali valensi asam sama dengan Mb dikali Vb dikali valensi basa. Ma-nya 0,1 molar, volume asamnya 50 ml, dan valensi asamnya yaitu 1. Nah, untuk basanya
molaritas basa sama dengan 0,1 molar. Vb-nya belum diketahui ya, kita ingin mencari volume basa dari NaOH. Nah, valensi basa NaOH sama dengan 1. Jadi kita coret 0,1-nya, jadi tersisa 50 ml. Jadi volume basa dari NaOH sama dengan 50 ml. Oke, selanjutnya kita masuk ke kurva titrasi basa kuat dengan asam kuat. Ya, kurang lebih kurvanya juga seperti ini. Sebagai contoh, titrasi antara 50 ml KOH 0,1 molar dengan HCl 0,1 molar. Jadi KOH jika ditambahkan dengan HCl menghasilkan KCl ditambah H2O atau air. Jadi sini dia mengatakan sebelum titrasi, pH larutan titrat basa atau pH sama dengan 13. Jadi, pH larutan titrasi basa ini berada di posisi pH 13. Saat titrasi mulai dilakukan, pH-nya ini turun seiring bertambah volume HCl, ya. Jadi ini HCl-nya, ini NaOH-nya. Jadi saat titrasi mulai dilakukan, pH ini turun seiring bertambahnya volume HCl yang ditambahkan. Saat titik ekivalen, garam KCl yang terbentuk tidak terhidrolisis sehingga pH-nya sama dengan 7. Setelah dia titik ekivalen, dengan penambahan HCl menyebabkan larutan bersifat asam, ya, bersifat asam karena pH-nya menjadi di bawah 7, ya. Jadi saya ulangi, kalau pH-nya di atas 7, ya, berarti dia bersifat basa. Sedangkan pH-nya di bawah 7, berarti dia bersifat asam. Oke, selanjutnya kita masuk ke kurva titrasi asam lemah dengan basa kuat. Ya, grafik kurvanya juga kurang lebih seperti ini. Contohnya titrasi antara 50 ml CH3COOH 0,1 molar dengan NaOH 0,1 molar. Ya. Jadi yang ini volume NaOH, yang ini pH-nya dari pH CH3COOH. Jadi CH3COOH ini jika ditambahkan NaOH menghasilkan CH3COONa ditambah H2O atau air. Sebelum titrasi, pH larutan titrat kurang lebih 3. Ya, di sini. pH-nya 3 atau dia asam. Meskipun tidak serendah asam kuat yang tadi ya. Kalau tadi itu pH-nya ada di 1. Kalau yang ini kurang lebih ada di 3. Ya. Saat titrasi mulai dilakukan, ya, pH ini naik seiring bertambah volume NaOH, ya, yang ditambahkan. Hanya di sini kurvanya itu sangat landai. Kenapa landai? Karena di sini terbentuk larutan penyangga. Saat titik ekivalen, ya, ini saat titik ekivalen, garam CH3COONa terhidrolisis parsial dan bersifat basa. Kenapa basa? Karena pH-nya itu tuh lebih dari 7. Jadi sini kalian bisa lihat pH-nya berada di posisi 8, ya. Titik ekivalennya berada di pH 8. Jadi dia bersifat basa karena lebih dari 7. Setelah titik ekivalen, penambahan NaOH menyebabkan larutan bersifat basa. Yang terakhir, kurva titrasi asam lemah dengan basa kuat. Ya. Jadi kurvanya juga seperti ini, ya. Kita ambil contoh titrasi antara 50 ml NH3 0,1 molar dengan HCl 0,1 molar, ya.
Kalau NH3 ini kita tambahkan HCl atau kita reaksikan dengan HCl menghasilkan NH4Cl. Nah, di sini sebelum titrasi pH larutan titrat kurang lebih 11 ya di sini. Kalau tadi itu tuh pH-nya berada di 13. Nah, kalau yang ini pH-nya ada di 11. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau dia pH-nya itu 7 ke atas, lebih dari 7 berarti dia itu basa ya. Meskipun tidak setinggi basa kuat yang tadi, yang 13 tadi. Nah, saat titrasi mulai dilakukan ya, pH-nya turun seiring bertambahnya volume HCl yang ditambahkan. Hanya kurvanya di sini juga sangat landai ya, karena di sini juga terbentuk larutan penyangga. Nah, saat titik ekivalen ya, saat titik ekivalen garam NH4Cl yang terhidrolisis parsial dan bersifat asam sehingga pH-nya kurang dari 7 ya. Nah, di sini titik ekivalennya berada di pH ke-6 atau di bawah 7. Jadi dia bersifat asam. Nah, setelah titik ekivalen, penambahan HCl menyebabkan larutan bersifat asam. Oke, sampai di sini paham? Ya. Nah, di sini kakak sudah siapkan 3 soal yang harus kalian kerjakan ya. Ada 3 soal di sini. Tolong dikerjakan di dalam LKPD yang sudah kakak bagikan ke kalian dan mengumpulkannya kembali melalui Google Classroom. Semoga apa yang kakak jelaskan kali ini mudah untuk dimengerti. Jika belum ada yang dimengerti, silakan bertanya melalui Google Classroom. Ya, kakak cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.